Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Balik lagi dengan aku Raffi. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan penugasan net akademik kita. Dan sekarang kita sudah masuk ke 2.3.5 Lab, Use a port scanner to detect open ports. Jadi pada kali ini kita akan seperti namanya ya, menggunakan port scanner untuk mendeteksi open ports. Untuk objektif, kita pada kali ini akan belajar mengenai penggunaan Nmap, port scanner and network mapping, dan tool untuk mendeteksi open port, sama seperti nama judulnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ya. Kita masuk ke step-stepnya. Dan jujur aku ini udah pernah sih nyoba-nyoba tes-tes, jadi aku sudah punya jawaban sendiri dan aku juga sudah mempraktekannya sendiri. Jadi kita tinggal pengulangan aja. Bagiku pengulangan ya. Oke, sambil menunggu kita juga lihat step-stepnya dulu. Pertama kita open, lalu kita akan memakai command ini. Dilanjutkan dengan command ini sudo nmap map sv localhost dan terakhir nmap min a localhost. Sepertinya itu aja. Oke, sip. Oke, aplikasi sudah berjalan, kita masuk ke pembahasan aja. Set. Pertama tadi apa? Nmap localhost ya. Localhost. Set. Oke, seperti ini. Dia total di port state service-nya ada portnya ada 21, 22, 23 dan setiap nomor ini berbeda-beda service-nya. Yang 21 ini service FTP, 22 ini service SSH dan 23 ini service Telnet. Oke. Ini seperti ini kita cukup berbeda ya. Karena kalau misalkan di sini dia itu portnya ada 22, 23, 6, 31 sih. Kalau aku dapatnya 21, 22, 23. But it's okay, nggak apa-apa. Di sini aku jawabnya sama seperti jawabanku. 22, 23. Karena kita open yang ini doang. Provide a description, deskripsikan service beserta asosiasinya dengan masing-masing open port. Nah, di sini aku mungkin udah punya jawaban ya. Ini dia. Ini adalah jawaban yang aku punya. Jadi, deskripsikan ketiga port tadi. Yang 21 FTP ini digunakan untuk mengirim file melalui FTP protokol. Lalu kegunaan untuk SSH ini digunakan untuk mengakses jarak jauh server menggunakan SSH protokol. Dan terakhir adalah Telnet. Telnet itu merupakan sebuah port untuk mengakses layanan Telnet, yaitu sebuah protokol untuk mengakses shell atau terminal jarak jauh pada komputer. Langsung aja kita kasih jawabannya ya. Set. Sini. Oke, sip. Research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Vulnerabilities itu bisa dibilang kayak kekurangan atau bukan kekurangan, kerentanan. Kerentanan sesuatu masing-masing dari each open ports. Dan ini aku juga udah punya kerentanan yang dimiliki oleh 21, 22, dan 23 FTP. Kalau untuk FTP dia ini rentan terhadap rentan karena dia itu datanya tidak dienkripsi. Karena datanya tidak dienkripsi, data yang dikirim itu mudah untuk disadap oleh orang lain. Makanya itu sangat penting lah untuk mengenkripsikan data. Karena kalau misalnya tidak ya lebih gampang untuk disadap, dicuri dan dilakukan apa yang dipergunakan aneh-aneh oleh orang lain. Bisa bilang penyerang atau hacker lah gitu. Lalu selanjutnya port 2, port 22 atau SSH. Kerentanan utama dari SSH adalah serangan brute force. Nah, brute force sendiri itu merupakan sebuah teknik hacking dengan cara mencoba kombinasi kata sandi untuk membuka akses. Membuka akses dari mungkin file atau mungkin directionary-nya itu. Lalu ketiga ada port 23 atau telnet. Kerentanan utamanya sama seperti FTP, yaitu datanya itu tidak dienkripsi. Jadi harus serba hati-hati lah. Oke, seperti ini jawabannya. Kita copy paste aja. Sip. Don ya. Sip, lalu kita masuk ke ngesudo dari nmap ini. Set. Starting map. Oke. Untuk di sini port yang ke open tuh cuma 123 doang. UDP yang di open tuh cuma 123. Dan 123 ini memiliki service yaitu namanya NTP.
berbeda lagi ya di sini ya. Kalau misalnya ini 631 dan 5353. Aku cuma dapat 123, but it's okay. Kita jawab aja. Deskripsikan kegunaan fungsi dari UDP service dari 123. Oke. Kegunaannya adalah port 123 ini digunakan untuk menyinkronkan waktu antar perangkat komputer di jaringan. Jadi ada konfigurasi waktu, penyetingan waktu, dan itu dikerjakan oleh port 123 ini. Sip. Restart the vulnerabilities. Kerentanannya adalah rentannya tuh banyak, cuman menurutku ini tuh yang lumayan fatal sih, yang kayak gedenya gitu gimana gitu. Yaitu kurangnya autentikasi keamanan jaringan dan keamanan akses jaringan yang lemah. Kalau misalkan autentikasinya kurang, orang itu penyerang atau mungkin hacker itu tuh kayak gampang masuknya, gampang masuk ke keamanan jaringan dari UDP ini. Nah, hal itu akan menyebabkan pas orangnya tuh bisa masuk, bisa ngutak-ngatik sistem yang ada di sini, dia itu bisa menyalahgunakan hal yang ada di dalamnya atau bahkan bisa merusak konfigurasinya. Dan yang terakhir, bukan terakhir, autentikasi ini berhubungan erat dengan keamanan akses jaringan. Jadi kalau misalkan keamanan akses jaringan yang lemah, maka autentikasi itu bisa dilakukan lebih cepat gitu loh. Sip, kita masuk aja. Kurangnya autentikasi dan lain-lain. Lanjut kita ke nmap sp localhost. Jadi kita ngetik aja. Starting nmap. Kita tunggu aja untuk startnya. Semoga bisa ya. Bismillah. Sip, nmap done. Service detected, please report an incorrect result. Oke, nice. Ini artinya udah bisa dipakai ya. Apakah sama seperti ini? Oke, cukup lah. Cukup. Dan terakhir baru kita nmap localhost. Starting nmap. Ini di scan-nya total 13,34 second. Cukup memakan waktu daripada yang ini 0,13 doang. Apakah ini akan lebih lama? Harusnya lebih lama sih. 18. Oke. Berhasil. Don. Pertanyaan selanjutnya adalah what are the values of the SSH host keys? SSH host keys itu seperti yang kayak gini-gini nih. Apakah kita ada? Ini dia. SSH hotkey. Seperti ini dia. Gini aja kali ya. Sip. Nanti kita tinggal rapin aja. Oke, nice one. Done ya. How will an attacker use this information? Apa yang akan dilakukan attacker jika mereka menggunakan informasi ini? Jawabannya adalah gini. Gimana kalau misalkan attackernya menggunakan informasi ini? Attacker, penyerang atau hacker, bila menggunakan informasi ini, maka mereka dengan mudah bisa mengontrol sistem komputer, jaringan sistem ya, jarak jauh dengan mudah. Begini dia. Jadi dia itu bisa menggunakan remote access to target host secara ilegal. Kalau misalkan mereka mendapatkan informasi ini, menggunakan informasi ini, mereka bisa dengan mudah mengontrol jaringan sistem jarak jauh dari host dengan mudah gitu dia. How could you prevent the cyber attack from stealing the key information? Jadi apa yang bisa kita lakukan, tahap pencegahan kita supaya cyber attacker ini tidak akan
stealing, mencuri key information kita. Aku punya 3 tahapan, aku memiliki 3 pencegahan, yaitu yang pertama enkripsi data, lalu yang kedua meningkatkan keamanan jaringan dengan firewall, dan yang terakhir keamanan hardware dan software. Ya, yang menurutku yang penting, ketiganya penting sih, tapi yang menurutku yang paling penting adalah enkripsi data. Karena dengan enkripsi data, ya udah data kita itu bisa terlindungi dan itu cukup manjur lah dengan apa yang ini. Set. Baik. Enter the man and map command to open manual page for the map utility. Man and map. Sip. Ini lebih kayak ini gak sih? Sebuah instruksi dalam penggunaan nmap gitu loh. Biar teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Summary. Baik. Kesimpulannya, many parts must be open host to function in normal computing communication environment. However, this common port should be monitored regularly. Bla ini. Oke. Nah, oke mungkin segitu aja ya pada poin kali ini, pada lab kali ini. Oke deh, sepertinya segini aja ya yang bisa aku paparkan pada materi pada kali ini mengenai use a port scanner to detect open ports. Akhir kata dariku, thank you for watching. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam dengan aku Raffi. Goodbye.